Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami studi hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ulan Febrianti Tantiasari dengan NIM 2421010400076 dari kelas D4 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan membuat vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Materi yang pertama ialah hadis. Dalam pengertian Islam adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Melalui hadis, umat Islam memperoleh penjelasan yang lebih rinci tentang ajaran-ajaran dalam Al-Quran serta cara-cara menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Berikut adalah komponen penting dalam pengertian hadis. Yang pertama ialah perkataan Nabi. Segala ucapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti sabda beliau mengenai akhlak, ibadah, muamalah, dan hukum Islam. Yang kedua ialah perbuatan Nabi. Tindakan atau perilaku Nabi yang diamati dan dicatat oleh para sahabat. Misalnya cara Nabi berwudu, melaksanakan sholat, atau menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ialah ketetapan Nabi. Persetujuan atau pengakuan diam-diam Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Yang keempat ialah sifat-sifat Nabi. Deskripsi mengenai ciri-ciri fisik dan karakteristik pribadi Nabi Muhammad termasuk sifat moral dan etika beliau. Materi yang kedua ialah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Adapun menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi seperti bertahabus di Gua Hiro, maupun sudah menjadi Rasul. Materi yang ketiga ialah atsar. Atsar secara bahasa dalam bahasa Arab berarti bekas atau jelek. Dalam konteks ilmu hadis dan istilah keagamaan Islam, atsar merujuk kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi atau tabi'in, atau generasi setelah sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan mereka. Dengan kata lain, atsar adalah riwayat yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya sampai kepada sahabat atau tabi'in. Adapun secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminologis berarti sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Sebaliknya, ada pendapat yang mengatakan bahwa atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dari tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yang keempat ialah hadis qudsi. Dari sudut kebahasaan, kata qudsi berasal dari kata kodusa yaksudu kudsan, yang artinya suci atau bersih. Maka kata hadis qudsi ialah yang suci.
Dari sudut terminologis, terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda-beda. Akan tetapi esensinya pada dasarnya adalah sama, yaitu sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Adapun secara terminologi, hadis qudsi adalah satu hadis yang oleh Nabi SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang meriwayatkan kalam Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksi lafaznya diri Nabi sendiri. Selanjutnya ialah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini, hadislah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir adalah salah satu bentuk penjelasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bayan at-taqrir secara khusus mengacu pada persetujuan atau pengakuan Nabi terhadap perbuatan, perkataan, atau tindakan yang dilakukan oleh sahabat atau umat Islam lainnya, tanpa beliau mengingkari atau menegur hal tersebut. Ini berarti Nabi memberikan konfirmasi diam-diam bahwa suatu perbuatan dan atau perkataan itu benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ialah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah salah satu fungsi hadis dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin masih bersifat global, ringkas, atau kurang jelas jika dipahami hanya dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan penafsiran atau penjelasan lebih detail mengenai maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ketiga ialah bayan at-tasiri. Kata tasiri artinya perbuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at-tasiri di sini ialah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau ajaran-ajaran syara dan tidak dapat dipahami nasnya dalam Al-Qur'an. Rasul SAW dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri. Yang keempat ialah bayan an-nasak. Kata an-nasak secara bahasa ada bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, atau al-izalah yaitu menghilangkan, atau at-tahwil yaitu memindahkan, atau at-tahyir yaitu mengubah. Di antara para ulama baik mutakhirin maupun mutakoddimin terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan an-nasak, memahami arti nasak dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutakoddimin bahwa yang disebut bayan an-nasak ialah adanya dalil syara yang datangnya kemudian. Dari pengertian di atas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan Al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasak. Selanjutnya ialah sejarah pembukuan hadis. Meskipun ada peluang untuk mencatat hadis secara tertulis pada masa awal Islam, tidak ada inisiatif resmi dari pemerintah untuk melakukannya. Umar bin Khattab misalnya pernah mempertimbangkan untuk menulis hadis.
Dia meminta pendapat dari para sahabat dan mereka menyarankannya untuk melakukannya. Namun setelah Umar meminta petunjuk Allah dengan beristikharah selama sebulan penuh, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut. Materi yang terakhir ialah model-model penelitian hadis. Berikut adalah model penelitian hadis yang dipaparkan oleh beberapa ahli hadis. Yang pertama ialah model Quraish Shihab. Penelitian yang dilakukan Quraish Shihab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam bukunya berjudul Membumikan Al-Quran, Quraish Shihab hanya meneliti dua sisi dari keberadaan hadis, yaitu mengenai hubungan hadis dan Al-Quran serta fungsi dan posisi sunnah dalam dan tafsir. Bahan penelitian yang beliau gunakan adalah bahan kepustakaan atau bahan bacaan, yaitu sejumlah buku yang ditulis para pakar di bidang hadis termasuk pula Al-Quran. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, analitis, dan buku uji hipotesis. Hasilnya penelitian Quraish Sandria Noviansyah, metodologi studi Islam Shihab tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, menyatakan bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Kedua ialah model Mustafa Al-Sibai. Mustafa Al-Sibai yang dikenal sebagai tokoh intelektual Muslim dari Mesir dan disebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain banyak menulis atau meneliti tentang masalah-masalah sosial ekonomi dari sudut pandang Islam, juga menulis buku-buku materi kajian agama Islam. Penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis dan disajikan secara deskriptif analitis, yakni dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi urutan waktu dalam sejarah. Ketiga ialah model Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali yang menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis dalam bukunya berjudul Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqh Al-Hadis adalah salah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, dan salah seorang penulis Arab yang sangat produktif. Menurut Quraish Shihab, buku ini telah menimbulkan tanggapan yang berbeda, sehingga menjadi salah satu buku terlaris dengan 5 kali naik cetak dalam waktu antara Januari-Oktober 1989. Yang keempat ialah model Zain al-Din Abdullah Ar-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi, yang hidup tergolong ulama generasi pertama yang banyak melakukan penelitian hadis. Mengingat sebelumnya zaman Al-Iraqi belum ada hasil penelitian hadis, maka nampak ia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai studi Islam pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut. Yang terakhir ialah model penelitian lainnya. Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian tersebut, maka kini ilmu hadis tumbuh menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman. Penelitian hadis tampak masih terbuka luar, terutama jika dikaitkan dengan permasalahan aktual dewasa ini. Penelitian terdapat kualitas hadis yang dipakai dalam berbagai kitab, misalnya, belum banyak dilakukan. Demikian pula hadis-hadis yang ada hubungannya dengan berbagai masalah aktual tampak masih terbuka luas. Berbagai pendekatan dalam memahami hadis juga belum banyak digunakan. Selanjutnya, kesimpulan.
Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa studi hadis Nabi Muhammad SAW merupakan elemen vital dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran menjelaskan berbagai aspek yang tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Quran, seperti tata cara ibadah, rincian hukum-hukum sosial, dan prinsip moral. Hadis juga berfungsi sebagai penafsiran, bayan tafsir, pelengkap, bayan tasiri, pengkhusus ayat-ayat yang umum, taksis, serta penjelas hukum yang telah dinaks, bayan an-naks. Selain itu, melalui bayan at-takrir, hadis menegaskan perbuatan atau perkataan sahabat yang diakui Nabi. Sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.